Dia kepala dinas di Provinsi Lampung, dana insentif 50% nggak dibayarin tuh waktu COVID buat si perawat. Jadi itu benar. Gue di DM sama wakil gubernur juga. Kenapa lo bilang dia pansos? Kenapa nggak lo ajak diskusi baik-baik? Karena dari awal gue lihat dia nggak setuju dengan kritikan gue. Makanya ketika dia tiba-tiba approach, ini kenapa? Lu tuh yang tadinya mau ngebantai gue, kok jadi tiba-tiba baik? Yang Ibu Megawati lu bilangin janda, sama mantan presiden kita Bapak Soekarno, lu bilang mampus. Menurut lu kayak gimana, Bim? Lu ngerasa bersalah nggak? Gue sih hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, keren banget, luar biasa banget, bikin trending di mana-mana, di Twitter, di Instagram, di TikTok, luar biasa banget. Semua orang tercengang-cengang dan sampai berdiri dari tempat duduknya. Ada yang kencing sampai berdiri juga gara-gara siapa lagi kalau bukan Bima Yudo, luar biasa Bima. Bima, kamu keren banget sih. Aku bisa ngomong kamu berani banget, kritis banget, kreatif banget. Lu kagak ada takut-takutnya, Bim. Yang lu lawan itu gubernur loh. Gubernur loh, Bim. oh, what? Terus kenapa kalau dia gubernur? Waduh, buset loh. Lu belum pernah di penjara ya? Umur-umur belum ya, amit-amit dah. Kamu gue di penjara. Gue pernah Bim dilaporin oleh mafia skincare abal-abal sampai di penjara 1 kali 24 jam Bim. Ya gue sering lihat video lo dok di FYP sering sampai yang ditarik-tarik diangkat dari rumahnya itu parah banget sih. Nah lu nggak takut kayak gitu? Itu yang lawan gue cuma artis lo. Ini lawan lu gubernur lo Bim. Selama ini kan gue nggak pernah nge-spill ya dok, backup gue tuh di belakang siapa. Siapa? Ada backup ya, yang tahu gue gak akan nge-spill ya. Kalau di gue di Australia dibilang untouchable gitu. Memang gue untouchable gitu. Emang gue untouchable. Bukan gue untouchable sih jujur aja. Oke. Yeah. Tapi berarti lo berani karena ada pegangan juga ya. Ada backup juga sebenarnya gitu. Ada backup juga. Tapi gue sih berani, Bim. Kalau gue kemarin tuh ngelawan siapapun, ngelawan artis, ngelawan skincare abal-abal, gue tuh berani. Tapi yang takut tuh keluarga gue, Bim. Sebenarnya itu sih, gue yang takut sebenarnya itu ya. Cuman ya orang tua gue kan kayak udahlah gas aja. Cuman yang paling takut sih bokap. Kalau nyokap sih nggak ada takut-takutnya juga. Jadi bokap lo bilang apa, Bim? Bokap gue yang paling takut lah. Nomor satu yang paling takut. Waktu telepon, bokap lo bilang apa? Waktu kan didatengin oleh, mereka kan ada marah-marah tuh kan, intimidasi lah kan ya. Bokap lo telepon ngomong apa sama lo? Ya suruh berhenti gitu. Pokoknya untuk beberapa bulan ke depan, tunggu saya pensiun katanya. Kan 3 bulan lagi pensiun. Dia bilang kalau saya udah nggak PNS, makanya nanti tambah seru kata dia gitu. Karena dia sekarang masih takut, karena dia masih PNS gitu. Sebenarnya kita juga nggak peduli sih dari keluarga kalau misalnya dia dipecat juga duit kita tetap hidup karena kan nyokap pengusaha gitu ya nggak ada ngaruh-ngaruhnya sebenarnya. Bokap mah duit cuma bisa buat bayar listrik doang paling sama BPJS dipotongin doang gitu kan. PNS berapa sih? Cuma 7 juta gitu udah sama semuanya gitu kan. Cuma oke, 7 juta lumayan cuy. 7 juta di sini seminggu aja ya cukup seminggu doang dok, nggak cukup lah seminggu. Oke Bim, terus kan bokap lu larang lu, tapi lu masih ngegas terus tuh. Kenapa kok bisa kayak gitu? Berarti lu bisa yakin bokap lu dong? Gue bisa yakinin bokap gue sih sebenarnya. Ya karena kan kita bener dok. Kayak ngapain berhenti gitu kalau misalnya emang nggak salah gitu kan. Sekarang kan perkara yang diubek-ubek kan perkara etika gue kan, cara ngomong gue. Karena mereka udah nggak ada celah lagi mau nyariin celah gue profiling kok. Kayaknya nggak ada yang bisa diubek-ubek. Makanya mereka ngubek-ubek etika gue kan. Iya. Gue emang sadar, emang sekarang yang lagi trending itu memang gue sangat yakin orang suruhan juga gitu yang ngubek-ngubek gue. Karena dari awal kasus di profiling itu mereka nyari-nyari kesalahan gue dari mulai nyari ijazah SD, SMP, SMA, rekening koran keluarga kita gitu, transaksinya ini dapat dari mana, kok bisa anaknya cuma seorang penjual jagung doang tapi kok anaknya bisa kuliah ke luar negeri gitu kan. Mereka bingung gitu, ini dapat sponsorship dari mana. Mereka ingin mencari-cari kesalahan itu gitu, sampai sekarang nggak nemu ya, nyarinya video-video lama gue yang digoreng gitu kan.
Ya, dia pikir bokap lo korupsi mungkin ya kayak gitu punya. Jadi Iya. bisa balik ya. Nah, bener, ya udah cari aja gitu kan, nyatanya malah yang korupsi ya yang di Provinsi Lampung di atas-atasnya ya, kayak contohnya si itu kan, dia kepala dinas di Provinsi Lampung, dana insentif 50% nggak dibayarin tuh waktu COVID buat si perawat. Itu banyak yang laporan ke gue gitu. Jadi Oh ya, itu benar. Jadi ada perawat yang laporin ke gue banyak ya. Ada dana 50% yang belum dibayarkan, dana insentif untuk para perawat 50% selama COVID. Orang kerja capek-capek pas COVID di garda terdepan nggak dibayar gajinya. 50% dipotong. Gila. Ya makanya dia bisa beli Hermes, Louis Vuitton kan. Dan itu di backup sama siapa? Gubernurnya Arinal. Harusnya Arinal ini sama Nuni dicek gitu. Jangan cuma si Riana doang. Riana mah apa? Kroco doang kan. Gubernurnya dong. Harusnya ini yang tahu semua gubernur sama wakil gubernurnya sih menurut gue. Bim, kalau dari mana sih lu mereka itu korupsi kan mereka kan jalannya gue akuin lah ya kalau jalan kan mereka banyak yang spill juga memang jalannya jelek tapi lu berani ngomong sampai mereka diperiksa dong KPK apa-apa ya gitu punya tahu dari mana mereka dikorupsi Karena gue 17 tahun di Lampung tidak merasakan adanya perubahan yang signifikan gitu. Gue selama dari lahir bisa merasakan Lampung itu gimana gitu ya. Daerah gua terutama infrastrukturnya nggak maju-maju gitu. Kayak gitu-gitu aja. Ini sebenarnya Lampung ini apa sih? Masa pariwisatanya doang yang dibanggain gitu. Emang pariwisatanya bagus, alamnya bagus. Cuma kan kita sebagai daerah tuh juga melihat dari segi infrastrukturnya ya. Kayak contohnya Bandara Raden Inten Lampung lah. Itu katanya kan digadang-gadang bandara internasional. Penerbangan internasional kemana gitu? Sekelas Bandar Lampung ini sebenarnya ini penerbangan ini bandara beneran internasional nggak sih itu loh, kayak jadi Lampung tuh letak majunya di mana gue masih belum paham gitu kan. Jadi sampai gue kesel, ini sebenarnya banyak orang Lampung yang kuliah di Malaysia kan waktu itu. Kita nunggu-nunggu gitu flight langsung ke Lampung, capek kita kayak transit dulu ke Jakarta, kalau nggak transit dulu ke Palembang. Kalau Palembang kan ada juga kan Kuala Lumpur Palembang, masa sama Palembang kalah gitu kan. Jadi kayak gue merasakannya ya gak maju-maju. Padahal kan Lampung juga otomatis dapat dana daerah juga yang adil juga dong sama provinsi-provinsi lain gitu. Buktinya Palembang juga bisa memanfaatkannya dengan baik gitu kan. Palembang lebih maju gue lihat ketimbang Lampung gitu. Iya. Walaupun korupsi kayak 11-12 cuman Palembang slightly better gitu. Minimal ya ada perubahan yang bagus lah dari segi infrastrukturnya gitu. Oke. Bim, ini menarik ya. Gue lihat ya, Palembang memang lebih maju dari Lampung ya. Tapi Lampung ini hebat loh. Lampung ini ya, gue punya Athena di Lampung. Dan Athena Lampung itu cabang keempat gue loh. Cabang keempat gue dan omsetnya bagus. Salah satu cabang gue terbaik di Indonesia. Bukan nomor 1 terbaik sih, tapi 5 besar tuh masuk yang terbaik. Artinya kan ini punya potensi. Dan gue juga berinvestasi di kota Bandar Lampung. Itu nggak sembarangan juga ya. Kita ngelihat potensi yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa sih? Gue ngelihat dari sisi bisnis sih cukup maju, cukup oke, Athena berkembang, tapi kota Lampungnya sendiri kalah berkembang dengan kota lain, Bim. Ya karena tuh mungkin ya, gue nggak tahu ya orang-orang yang customer Athena itu backgroundnya apa, kan kita nggak tahu ya kesenjangan di Lampung gimana gitu kan. Kan nggak semua orang juga pakai skincare Athena gitu kan. Bisa jadi emang orang-orang yang ke Athena itu orang-orang pengusaha-pengusaha jagung, beras. Jangan salah, jangan main-main kayak cuma Athena no, ini nyari duit sehari juga bisa botox gitu kan. Jadi banyak, nyokap gue juga suka skincarean gitu kan, dulu suka facial gitu, ada dulu sebelum Athena gitu kan. Gara-gara anaknya keluar negeri jadi kayak ngirit, nggak pernah facial lagi. Jadinya hemat gitu. Sebenarnya banyak tergantung backgroundnya juga sih, karena di Lampung juga orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gue lihat ya gitu. Karena memang iya, karena memang sektor penghasilan terbesar mostly emang dari pertanian sih, pertanian, perkebunan. Ya banyak sih dok orang-orang yang punya kebun, punya jagung, punya pabrik tuh banyak di Lampung. Cuman tuh bisnisnya, sektor industrinya ya itu aja gitu. Kebanyakan 50% lebih pasti dari pertanian, perkebunan gitu. Jadi nggak heran emang banyak orang-orang kaya juga di Lampung gitu.
Padahal tempat wisatanya banyak loh. Di Palembang tuh gue bilang hampir nggak punya tempat wisata loh. Jadi cuma Sungai Musi doang gue bilang ya. Tapi kalau di Lampung tuh ada Pahawang, ada pantai, ada gunung, ada banyak banget, Pim. Kok kagak semaju kota-kota lain lah gue bilang. Ya karena aksesnya juga sih dok. Kayak kan gue ada juga tuh keluarga banyak yang di Pagar Alam. Sumatera Selatan kan masihan itu. Di Pagar Alam itu kan gue lihat aksesnya kan udah bagus itu sekarang. Jalannya udah gede-gede gitu kan. Mau ke Gunung Dempo juga enak kan. Sekarang aksesnya lumayan. Walaupun katanya sekarang ada jalan yang rusak lagi gitu. Menuju ke daerah Pagar Alamnya. Kalau di kotanya bagus katanya sih. Soalnya keluarga banyak di sana sebagian besar gitu. Kalau di Lampung itu ya dari segi infrastruktur jalannya itu loh dok, buat akses masuknya itu kadang kan masih banyak yang rusak gitu. Oke. Jadinya kayak nggak eksis. Harus diubah jalan dong. Salah satunya. Yang pertama harus diubah otomatis jalan dong, karena jalan itu tuh infrastruktur yang paling mendukung untuk mobilisasi perekonomian di mana-mana ya. Kan kalau misalnya jalannya bagus juga akses untuk ngirim barang, ngirim jagung, beras kan enak gitu, lebih cepat kan. Nggak kepater-pater mobilnya juga. Iya benar. Tapi gara-gara lo jalan langsung bagus loh Bim. Luar biasa. Katanya sih ya, tapi banyak juga yang masih laporan sampai detik ini juga ngirimin gue di Instastory, jadi ngetek gue mulu tentang Lampung itu. Jalan masih rusak nih bang, masih rusak gitu. Masih banyak sih sebenarnya masih rusak, dan bahkan jalan depan rumah gue pun belum dibenerin sampai detik ini. Belum dibenerin sama sekali. Itu ada tadi lewat di FYP gue ya, ada jalan sudah dibaikin, mulus banget, tapi habis itu kopos aspalnya. Ya katanya aspalnya cuma 1 senti gitu kan, banyak gitu. Katanya cepet-cepet dibenerinnya gitu. Jadi memang kayak gitu sih, emang daerah gue juga sering kayak gitu. Memang jalannya udah dibenerin, cuman baru beberapa bulan rusak gitu. Jadi nggak paten gitu. Kenapa bikin jalan kayak cuman 1 kilo 2 kilo kayak gitu doang dan gak langsung diratain semua gitu loh. Dan kalau diperhatikan jalan di Lampung terutama di daerah-daerah kabupaten itu luasnya itu tuh cuma muat buat 1 mobil. Jadi kalau ada mobil lewat kita harus minggir dikit gitu, harus ngalah dikit. Nah itu kayak ini nggak layak, ini jalan kecil banget. Padahal penduduk di Lampung itu kan udah naik lagi ya, jumlah populasinya kan semakin meningkat gitu. Kok jalannya kayak gini-gini aja kan, nggak ada kemajuan. Tapi yang lucu 10 tahun Lampung ya, jalan gak diperbaharuin, jalannya jelek. Giliran lu trending 1 bulan, tiba-tiba langsung dibangun. Alasannya tender lah, inilah, APBD lah, itulah. Tapi buktinya lu trending 1 bulan bisa bagus. Gimana itu? Nah, jadi ketar-ketir kan ya, takut mereka kan, takutnya kan langsung dicek-cek kan, jadi kayak harus ngebut gitu. Ya bagus lah kalau misalnya ada perubahan gitu, memang banyak sih yang laporan gitu, ya bagus lah, berarti harusnya tuh orang-orang banyak yang lebih berani untuk speak up, jangan nunggu kabur ke luar negeri baru speak up ya. Mungkin emang kebetulan aja gitu loh, gua timingnya pas gitu di sini dan emang mewakilkan rakyat Indonesia banget yang nyablak gitu kan, ya udah jadi kayak gua sebagai representatif masyarakat yang terutama ada di Lampung khususnya bisa speak up dan Lampung bisa dibenerin gitu. Tapi kita bayangin ya, kalau misalnya lu ada di Lampung, kayak gimana nasib lu coba? Ya pasti gue dicari lah gitu. Pasti gue di Uber. Gue nggak tahu ya dok. Kalau misalnya gue bayangin gue di Lampung gitu. Terus gue speak up kayak gini. Gue paling langsung hari itu gue beli tiket. Gue langsung ke Singapura. Dari Singapura gue langsung ke Australia. Gue nggak peduli, pokoknya gue langsung wah, go run bestie gitu. Lu buron DPO. Buron gue. Sumpah. Lu belum pernah dijemput sih oleh polisi, belum pernah digotong sih. Entar lu digotong lagi dibawa ke kota lain. Iya, pasti gue kayak gitu ntar. Pasti gue. Gak bisa pulang lagi ntar lu. Tapi kita mau tanya ya. Tapi program pemerintah yang menurut lo bagus apa yang di Lampung? Jujur deh. Program pemerintah? Ya kita bisa kritik tapi bisa puji juga dong. Program pemerintah Lampung yang menurut lo sudah jalan bagus di Lampung. Mikir dia. Program pemerintah yang udah jalan bagus. Mungkin sektor pertaniannya ya, gue acungin bagus gitu mungkin.
Walaupun ada studi-studi yang tidak dibutuhkan gitu. Kayak contohnya kan karena bokap gue orang pertanian nih, kerja di pertanian. Gue bukannya bagus-bagusin dari bokap gue ya. Cuman emang Lampung sempat menjuarai ke pertanian itu juara-juara mulu gitu. Kalau Ya kan kita kan juga ada kayak PT-PT gede yang sampai internasional juga kan, ekspor-ekspor kayak Sugar Group, Pineapple, kan banyak PT-PT giant company kan aja base di Lampung ya. Walaupun itu di monopoli oleh satu orang dan memperkaya satu dua orang aja ya sebenarnya gitu kan. Petani tidak sejahtera ya Kak sebenarnya. Cuman ya mungkin itu sih yang bisa dibanggain dari Lampung, sektor pertanian perkebunannya sih. Mungkin ya. Tapi Lampung itu berprestasi loh. Bulan Maret kemarin dia tuh dapat penghargaan award APBD Award ranking 1 loh. Penyerapan dana serapan tertinggi di Indonesia. Luar biasa loh, Bim. Lu jangan semangat loh. Kota lu tuh hebat loh. Iya, cuman kita sebagai masyarakat Lampung yang malah nggak merasakan gitu kan. Ya juara buat apa gitu, juara ini apa gitu kan, yang menilai juga mereka yang ngadain kompetisi, mereka yang ya itu kan juga program pemerintah juga kan yang ngadain kompetisi kan dari mereka, kita nggak tahu gitu penilaiannya gimana gitu, bisa aja datanya di bener-benernya kan kita nggak tahu ya, data kan kalau udah main data kan kita nggak tahu. Bim, ini kan kemarin kan Gubernur Lampung ada di kamerain di FYP gue juga marah, malah tanya aja dengan keluarganya itu, malah mengintimidasi keluarga lo. Menurut lo, respon lo tentang gubernur itu sebenarnya pelayan rakyat kan, Bim? Bener ya, respon lo apa sih dengan orang yang kayak gitu? Ya gue melihatnya kayak orang yang hipokrit ya. Kayak orang bisa bilang tidak punya etika. Oke, gue gak ada etika. Oke, I admit it gitu. Gue gak punya etika nih. Gue belak-belakannya nyablak ya. Lu gubernur, lu kayak gitu ketika diwawancarai. Lu sama-sama gak punya etika. Gak usah bilang lu gak punya etika, lu nunjuk diri sendiri gitu. Ya udah, lu kan gubernur harusnya kayak lebih beretika kan. Ya udah jawab aja gitu. Bukan malah kayak ngelempar pertanyaan gitu. Ya udah tanya aja ke sana gitu kan. Berarti itu bukan seorang bangsawan. Gue mah siapa gitu kan. Ya udah gue mah cuma bocah yang lagi katanya bocil. Gue kan bocil yang lagi kuliah di Australia. Udah. Ya oke, gue admit gitu. Gue gak ada etika. Oke, kalau lu gubernur, nah harus dipertanyakan dong bos. Masa lu gak punya etika juga gitu kan. Berarti gimana dong? Kena lo. Nah lo kan. Yes. Tapi lo di DM juga ya oleh Wagub ya? Gue di DM sama wakil gubernur juga. Kenapa lo bilang dia pansos? Kenapa nggak lo ajak diskusi baik-baik? Karena dari awal diliput dari Lampung Geh ya, dari Kumparan gitu. Gue lihat dia bilang dia nggak setuju dengan kritikan gue. Dia denial gitu lah. Dia denial kalau Lampung maju kok, Lampung bagus kok gitu. Kalau kata-kata Dajjal ini harusnya, nah dia mempermasalahkan, lebih memfokuskan kata-kata Dajjal di konten gue itu ya. Jadi dia denial sejak awal in the first place. Makanya ketika dia tiba-tiba approach, that's so creepy gitu. Ini kenapa? Lu tuh yang tadinya mau ngebantai gue kok jadi tiba-tiba baik, kan muka dua gak sih Kak gitu kan. Gue kayak ini hipokrit banget gitu. Gue kayak ini apa sih, nggak jelas kata gue kan. Jadi kayak yang ada kita malah ngelihatnya creepy ya, karena kan dia kan yang dari awal nolak gitu, kok tiba-tiba baik gitu kan, aneh. Curiga lah kita pasti. Nyawa lu 9 ya Bime? 20. Gila loh, yang lawan ini gubernur dengan wakil gubernur loh Bim. Biasa aja sih, gue juga sering cerita ke teman gue di sini juga sama lawyer ya kan, banyak lawyer juga di sini yang ngobrol. Lu mah sekelas cuma baru state gitu, biasa aja gitu, baru state gitu, belum apa-apa gitu, nggak masalah lah gitu. Iya. Jadi, tapi lu mau pulang nggak jadi? At the moment no. In the future decades maybe ya. Gue gak akan pulang dok. Gue aja minggu ini mau ke Malaysia, tapi nggak jadi, gue cancel. Flightnya semua hangus. Kenapa? Gue cancel semua karena banyak yang nyariin nggak aman gitu. Kalau ke Malaysia masih banyak orang Indonesia yang mungkin suruhan atau gimana, kan kita nggak tahu ya di Malaysia.
Lu takut pesawatnya ditembak ya? Yes, gitu kan. Walaupun orang-orang bilangnya lebay, cuman kayak ya gue lebih nurut aja sih dari masukan keluarga sama orang-orang yang di sini juga. Di sini banyak yang bilang mending stay aja di sini dulu, kalau mau main ya ke eh, New Zealand aja gitu, kalau nggak Tasmania gitu-gitu. Kalau Tapi kritik denger sih. dari sana lu berani nggak? Kritik dari Lampung berani nggak lu? Nggak berani. Nggak berani. Jujur nggak berani. Nggak berani dong. Ngapain gue kayak apa namanya? Ya bunuh diri lah ya. Kan gue udah main cantik. Termasuknya gue salah satu yang orang main cantik loh ini. Gue di sini di Australia mengkritik habis-habisan itu gue ada strateginya juga kan di sini gitu. Iya. Ya gue bisa lebih leluasa gitu. Freedom of speech gitu jadinya kan. Mereka ya mau gimana, mau jemput gue dari ini imigrasi sini, Interpol. Interpol tuh ngangkat gue karena human trafficking, karena mega corruption, karena terorisme. Interpol lagi yang ada diketawain, yang ada gue bawa-bawa sampai US ntar. Kasus Kocak. Interpol jemput lo ya. Kasus lo apa? Pencemaran nama baik kepada gubernur. Di sini aja pejabat-pejabat juga kalau cuma ngomong off gitu-gitu gitu ya, ya udah gitu, ya udah. Karena kalau etika dalam berpolitik itu ya cuma kemunafikan sih. Kalau ngomongin etika dalam berpolitik ya belak-belakan aja gitu. Ngomongin sopan santun nggak akan ada habisnya. Kapan mau maju gitu kalau masih bahas-bahas etika di Indonesia. Ini nih, gue mau bahas nih ya. Jadi, tapi gue lihat ya, kan dari awal yang dipermasalahin tuh, lu kata-kata dia dajal kayak gitu ya. Kata-katanya kasar lah, gue dibilang kayak gitu punya ya. Pernah nggak sih lu ngerasa, iya memang gue agak kasar gitu? Gue emang gak kasar. Gue akuin gitu. Gue emang suka menggunakan strong word gitu ya. Karena udah mungkin kebiasaan sih dok. Karena gue tuh lulus kuliah, lulus dari SMA ya. Emang gue masih kayak belajar bahasa Indonesia KBBI yang pokoknya bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Tapi ketika gue udah selesai gap year, gue kuliah di Malaysia. Temen gue rata-rata anaknya black, orang kayak Bekasi, ya orang-orang Jakarta banyak gitu ya, yang orang-orang Indo gitu. Jadi kalau kita misalnya ngobrol sama-sama orang Indo, sama-sama yang nyablak gitu. Jadi kayak kebiasaan aja sih. Terus kalau ngomong bahasa Inggris, gue kayak orang lain. Oh, I use proper grammar and it's very polite in English. oh, Gue polite banget di bahasa Inggris. Chris ya. Bahasa Inggris gue sopan banget itu. Apalagi di Australia. Everything orang-orang pasti ngomong at the end please, please, please gitu. Tolong gitu. Thank you gitu. Jadi beda sih karena emang udah kebiasaan gitu. Gue nggak tahu mengkritik dengan bahasa apa, dengan gaya bahasa yang gimana. Cuman ini gue apa adanya gitu, mengkritik dan sesuai dengan style gue aja sih di sosial media. Karena memang rata-rata banyak diikutin anak muda dengan style bicara gue yang kayak gini gitu. Kalau gue mungkin dengan bahasa yang apa ya, kaku gitu. Nih lu apa sih? Lu lagi ngapain gitu, lagi presentasi beneran. Nah kalau gue presentasi beneran mungkin nggak bakal rame gitu. Cobain aja lo, cobain aja yuk tes. Buktiin coba kalau lo ngomong lo orang biasa nih, kan orang-orang belum kenal gue ya sebelumnya, kayak masih sepi gitu kan. Katakanlah orang yang followersnya baru 10.000 lah. Gue emang waktu itu udah punya followers 200.000 sih, udah lumayan gitu. Jadi gue udah tahu nih sosial media gue di mana gitu, cara konten gue di mana yang lebih diikuti oleh orang-orang di Indonesia. Cuman bayangin kalau orang-orang yang followersnya baru 10.000 lah katakanlah, atau bahkan di bawah 10.000, mereka ngonten ngeritik dengan gaya yang sopan, gak bakalan nyampe. Udah pasti orang ngapa sih, bosen apa sih. Jadi tren sosial media di Indonesia gue ikutin juga biar message-nya ini sampai gitu. Gak apa-apa gue dilihat apa, yang penting message gue sampai ke yang di atas gitu. Benar juga. Yang penting message-nya sampai ke yang di atas ya. Kalau masalah gaya kan gaya ngomong ya memang gaya kayak gitu ya. Gue suka banget loh analogi lu yang bilang gitu ya. Kayak gitu punya ya. Itu bini gue bilang, lu yang bilang itu katanya Itu story gue udah ya. Gimana Bim? Lu yang jelasin. Itu bagus loh. Penjelasan lu bagus banget loh, keren banget loh. Ya emang karena gue belajar, sebenarnya gue ngopi juga sama teman gue yang di sini. In English, it's just a communicated words. It's not a bad word. Di sini kayak kita ngomong, kita lagi marah ya.
gitu. Kita lagi senang, lagi kaget gitu. Jadi kayak itu tuh nggak selalu kasar gitu. Temen gue jelasin in English ya. Jadi gue sampein ke bahasa Indonesia ya gue adopsi aja gitu kan. Kalau di Indonesia itu kata sabung. Iya, tapi mungkin banyak nggak diterima sama kaum boomers gitu kan. Nggak bisa diterima sama mereka. Tapi lu pengen ubah gaya lu atau enggak? Pengen stay kayak gini aja? Gak mau. Nggak bisa dong, gimana gitu. Kayak gayanya udah lepas gini, lenjeh dan lain-lain, ceplos-ceplos. Nggak bisa lah, Lu juga memang dajal ya? Iya emang dajal gue kan, kenal lo gitu kan. Susah gitu, mau gimana lagi. Tapi Udah. ini ada ibu negara bukan lah ya, orang tua yang Ibu Megawati lu bilangi janda, sama mantan presiden kita Bapak Soekarno lu bilang mampus. Menurut lu kayak gimana, Bim? Lu ngerasa bersalah nggak? Sebenarnya itu kan udah video lama ya. First of all gue bahas dulu yang mampus ya, yang bilang mampus itu. Kan si Maggie Chan ini kan waktu itu bilang katanya di apa sih sidang PDIP ya. Yes. Waktu dia bilang Jokowi ini dia ngejelek-jelekin Jokowi kan gitu kan. Kan gue kasihan gitu ngeliat Pak Jokowi juga lah. Kok presiden diginin banget gitu. Padahal kan dia presiden kan. Gue sebenarnya lebih apa ya, kasihan sama Pak Jokowi gitu loh di situ. Kok Pak Jokowi kayaknya kayak cengar-cengir doang gitu kan. Makanya gue balas, gue ulti, gue bilang lu kalau bukan karena bokap lu, kalau nggak bawa-bawa bokap lu juga, lu tuh bukan siapa-siapa gitu. Lu kuliah aja, gue kan bilang lu kuliah aja di sini, pindah sana sini nggak selesai dia. Lu bisa cek aja dia emang kuliah di mana. Mampu nggak dia kuliah sampai selesai? Dia kan pindah dari Unpad, UI, pindah-pindah gitu kan, ujung-ujungnya kemana gitu? Ke kampus dia sendiri, yang bikin bokap dia sendiri gitu. Jadi ya gue bilang aja gitu apa adanya. Terus perkara gue bilang mampus, emang gue suka ngubah kata-kata gitu. Kayak itu hook di sosial media gue aja sih. Kalau gue bilang meninggal, mungkin nggak rame sih ya. Kayak mungkin rame, cuman kayak nggak serame itu. Gue bilang mampus itu kata ganti dari mati atau meninggal gitu. Cuman di Indonesia kan ada istilah sopan, lebih sopan, kurang sopan, kayak gitu kan. Jadi kayak sebenarnya gue pribadi ngelihatnya ya itu arti kata mampus sama dengan meninggal gitu. Bukan berarti gue merendahkan gitu. Cuman orang-orang jadi overwhelmed, oh gak sopan ini. Nah gue tersadar gitu. Dari situ gue juga belajar kalau misalnya di Indonesia itu kita harus pakai kata-kata yang harus tahu sopan tidak sopan kayak gitu sih. Tapi kan dia kan orang tua, Bim. Satu lagi kan itu pahlawan lah, kita bisa ngomong pahlawan juga itu punya. Dan mereka nggak salah dengan lo kan sebenarnya kan. Lo nggak bersalah nggak? Ini gue kasih ruang nih. Gue sih sebenarnya tidak ya, karena gue benar-benar kayak ya kan memang udah meninggal gitu kan. Kalau gue pribadi loh ya, cuman kalau misalnya orang Indonesia banyak yang merasa tersakiti banget gitu ya gue minta maaf gitu dengan apa yang sudah saya ucapkan gitu ya. Cuman gue tetap merasa kalau ngomongin soal mampus, ini kata ganti yang dari kata meninggal gitu. Kalau lo mau debat ya, lo cari aja arti kata mampus apa gitu. Ya tapi konotasinya nggak begitu baik lah, dan mereka juga sedikit banyak, bukan sedikit banyak sih, mereka kan sudah memberikan banyak jasa kepada negara kita kan, kayak gitu kan. Terlepas dari atau lu nggak tahu, mungkin kan ini kan bukan era lu kan, tapi mungkin kalau di gue lihat Bapak Soekarno kan memberikan banyak jasa bagi kita. Ibu Megawati juga pernah memberikan jasa terbaiknya loh. Dia juga kan mantan presiden kita juga kayak gitu punya kan. Dan mereka kan juga orang tua yang harus kita hormatin bagaimanapun kan. Konotasi lo kan agak sedikit ya kurang enak lah kayak gitu punya. Sehingga pasti banyak banget kan yang DM lo atau stitch lo kasih komentar jelek gitu kan. Ya banyak gitu sampai kemana-mana sih gitu. Walaupun mereka bilang kayak nggak ada adab, nggak ada etika, nggak ada sopan santun, cuman mereka sama aja. Kenapa? Karena kayak at the end juga mereka ngejat gue kan, bilang bencong apa, hipokrit gitu, muka dua gitu.
ini apa? Kalau misalnya lu benar-benar apa namanya beretika dan merasa paling lebih beradab ya harusnya lu ngasih gua kritikan yang bagus gitu. Tapi kalau lu malah ngata-ngatain gua kayak bencong dan lain-lain, ya gua makin menjadi-jadi gitu. Nanggepin orang-orang kayak gini kan, ngapain gua kasih ini? Gua diemin aja juga sih sekarang kayak. Udah lah, nggak peduli gua gitu kan. Tapi itu video lama ya? Itu video lama sebelum gua sebulan yang lalu sih. Kalau yang Tahu juga gila tuh. kalau yang itu, tapi gini loh Dok, yang harus diklarifikasi tuh orang-orang tuh taunya gue upload video itu setelah gue viral gitu. Padahal gue upload video itu dan sebelum-sebelumnya gitu. Oke, tapi Dan tetap sebelum-sebelumnya fine gitu. oh sebelum-sebelumnya yang nonton gak banyak. Sebelum 1 juta lah yang nonton, lumayan gitu. 1 juta lebih yang nonton gitu, lumayan. Sekarang lu dicari salahnya, Ya, kalau lu Dicari-cari. kagak ada cari salah yang lain, ya dicari-cari kesalahan yang lain. Nah, kebetulan lo ada salahnya di situ. Dan kalau yang di video yang janda itu gue nggak nyebut nama sih. Gue nggak nyebut nama si dia ya. Makanya gue ganti istilah janda. Dan orang-orang kok ngeh gitu. Emang janda yang mana sih Kak? Yang diomongin emang yang kan bisa aja kan si Pak Ganjar kan bisa aja mendengarkan yang lainnya ya tetangganya gitu kan. Kok pada ngeh gitu. Padahal kan gue nggak nyebut nama dia gitu sebenarnya. Gue nggak nyebut. Oke. Tapi orang-orang ngeh gitu. Berarti tahu dong. Gitu. Tapi itu khusus di poin itu lo mau perbaikin nggak diri lo? Di mana? Yang janda? Menghormati orang yang lebih tinggi, lebih tua lah, lebih di seniorkan, yang punya integritas di negara kita. Lo akan ke depan akan menjaga kalimat lo nggak untuk orang-orang seperti itu? Atau enggak gas terus pokoknya? Gas terus, yes, gas. Gila. Soalnya ya gimana ya? Jangan pulang Bim ya, Bim jangan pulang. Enggak, emang ke depan sih emang gue nggak ada yang mempunyai karir di Indo atau gimana sih. I don't give a fuck with that. I don't give a shit. Gue nggak peduli gitu. Emang gue udah memutuskan untuk permanen sekarang ini di Australia. Oh ya, padahal nggak dapat duit loh kalau di Australia loh. Susah loh kaya. Gue nggak ngejar kaya. Gue kalau mau kaya ya dari kemarin gue udah ditunggangin secara politik suruh endorse gue. Gue aja barusan didatengin loh sama orang politisi. Salah satu partai. Ya partai ini yang sedang gue iniin. Oke. Dia minta gue nggak. Ya ini yang gue nggak mau. Gue bilang gue golput untuk 2024. Gue golput. I don't give a shit. Mau apapun yang terjadi, siapapun presidennya, terserah gitu. Gue nggak peduli karena gue merasa nggak ada impact apapun ke depannya. Walaupun orang-orang kayak, ayo dong kasih suara gitu. Enggak, no. Gue clearly sebenarnya dari awal gue bahas soal Lampung itu keresahan gue aja gitu. Karena gue merasa kapan ya Lampung bisa semaju Sydney kayak Australia gitu. Harusnya bisa dong, resource kita banyak gitu. Banyak orang-orang pinter juga. Ada lulusan Harvard juga dari Lampung gitu. Cuman kok Lampung gitu-gitu aja gitu. Apakah yang mimpin dah bobrok atau gimana gitu gak tahu. Artinya itu dong negara lo. Kenapa? Artinya lo nyerah dong dengan negara lo. Kalau lo kritik seperti ini punya, lo harus berani bisa perbaikin dong. Kalau kayak gini kesannya itu lo kritik, habis itu lo bilang gue mau golput, gue nggak mau bantu siapa-siapa. Jadi kayak lo nggak mau pulang juga, nggak mau memberikan kontribusi ke negara. Jadi kayak lo sudah kayak aku nyerah deh jadi warga negara Indonesia, aku nggak mau lagi kayak gitu punya. Kalau dibilang nggak mau bantu siapa-siapa, bullshit ya. Di sini gue ngebantu minimal keluarga gue. Gue nggak mau kayak nasionalisme bantu negara, lebay Dok. Kebanyakan halu, terlalu gede ngomongin negara itu, terlalu gede. Bahkan ngomongin sekelas daerah aja itu terlalu besar gitu. Gue nggak usah ngomong daerah, gue minimal keluarga gue ya, minimal ponakan-ponakan gue, saudara-saudara gue in the future. Kalau misalnya gue stay di sini, bisa gue invite yang nggak mampu, yang kurang mampu secara finansial kan ke Australia bisa lewat gue dulu, baru di sini kuliah terus cari kerja gitu kan. Biar jadi gue tuh kesini tugasnya ya jadi first generation of immigrant yang harus sukses gitu.
yang harus bisa bawa keluarga-keluarga gue ke sini juga biar ekonominya stabil, karena gue tidak melihat adanya ekonomi yang bagus in the future untuk saudara-saudara gue ya, kalau apalagi yang biasa-biasa aja gitu, kuliahnya kayak biasa-biasa ya, standar gitu, susah gitu. Makanya gue pengen bantu secara ekonomi khususnya untuk keluarga gue aja dulu sih, nggak usah kayak terlalu gede Indonesia dan lain-lain, itu menurut gue terlalu banyak gitu. Emang gue udah ada goals planning ke depan gitu. Minimal pun kalau misalnya gue cuman bisa bantu keluarga gue, minimal ada bima-bima yang lain yang bisa termotivasi karena konten-konten gue yang budgetnya pas-pasan untuk keluar negeri tapi cukup, dan mungkin dia salah satu dari keluarga yang cukup tapi saudara-saudaranya masih kayak banyak yang nggak mampu gitu. Nah jadi dia bisa jadi orang first generation of immigrant yang datang ke Australia atau US atau Kanada yang bisa bantu keluarga-keluarganya juga. Jadi kayak menjaring gitu nantinya kan. Jadi ekonominya jadi terangkat gitu. Yang lu bantu kan negara luar, bukan Indonesia. Jadi lu nggak mau balik lagi ke Indonesia, ngebantu negara kita, ngebangun negara kita. Karena gue enggak. Karena nih gue jelasin ya, kenapa? Karena gue dari sekolah nih ya, dari sekolah duduk bersandar dengan orang-orang yang korup dari awal. Yang dari awal kerjaannya nyontek, beli kunci jawaban UN, dan sekarang jadi ASN gitu. Jadi yang memerintah negara ini gitu, kerja sama negara ini. Jadi untuk beberapa dekade ke depan, sampai gue meninggal, gue nggak melihat adanya future yang bagus ya. Tetap akan bersarang orang-orang yang korupsi gitu. Karena apa? Dari foundationnya aja, dari sekolahnya aja udah banyak kecurangan gitu. Ini apa? Makanya gue kesel gitu, gue kecewa berat gitu. Kayak nggak bisa ini, nanti bakalan tumbuh lagi gitu. Makanya gue fokus, yang penting di dunia ini bahagiain aja diri gue, keluarga gue, orang-orang di sekitar gue. Dan yang penting sama-sama berbuat baik aja lah ke sama manusia tanpa melihat suku, agama, atau rasnya gitu. Kalau gue sih. Kalau lu nggak mau pulang, ketemu bokap nyokap gimana tuh? Bokap nyokap kesini gitu. Bokap nyokap yang kesini sih. Yang penting kan ya, yang penting ada duit, beli tiket, terus datang aja invitation. Oh, yang banyak duit nyokap lo ya katanya ya? Yang biayain. Ya. 99%. Tapi kan lo bokap lo di TV lo. Ternyata bokap lo dengan lo kayaknya darahnya bener-bener ada ya. Kayaknya sih ya. Emang hobi itu. Iya, gue pikir bokap lo tuh bakal ketakutan gitu kan. Ternyata dia jawab waktu itu di TV One ya kalau nggak salah ya, dengan pengacara itu kan, dia jawab kan, wih bagus banget lo jawabannya lo, sumpit banget lo. Dia bilang lebih bagus mana tuh, kasar tapi jujur, atau ngomongnya lemah lembut tapi korupsi, dia bilang. Wow, luar biasa. Bangga lah lo, bokap lo, belain lo. Bangga sih, cuman dari awal gue sebenarnya nggak mau nge-expose orang tua gue gitu di sosmed, sorry ya. Oh, oke. Nggak mau nge-expose gue sebenarnya, cuman udah kayak expose gitu. Gue padahal udah bilang ke mereka tidak usah ikut campur karena ini urusan gue gitu. Kalian ya cuma orang tua gue aja, gue udah dewasa, gue bukan yang masih sekolah SMP gitu, gue udah kuliah di sini, udah kuliah di mana-mana. Jadi kayak ini urusan gue sih. Tapi mereka malah ikut-ikut kan, karena kayak namanya orang tua kan nggak terima ya anaknya gimana. Gue sih ya gue mah rada-rada bandel aja gitu. Kalau gue bodo amat, gue mah orang mau ngomong apa aja gitu. Yang penting gue fokus sama tujuan gue aja gitu. Oke. Ke depan Bim, konten lo apa lagi? Lo mau tetap kritik atau lo mau cuma main-main aja di sosial media lo? Sebenarnya ngomongin sosial media tuh, niche konten gue tuh politik baru muncul-muncul sekarang ini ya. Baru gue blow up gitu. Sebenarnya gue fokus konten gue in the first place itu lebih ke education and culture. Tetap gue jalanin terus education and culture, tetap gue sharing gitu, kuliah, kerja, cara nyari kerja di Australia while studying, part time job, dan gue juga bikin Bima Foundation, username-nya @albimexreborn di Instagram. Dananya kebanyakan mostly dari gift TikTok gue, jadi bakalan banyak
gue nge-hire orang juga buat nge-manage apa namanya sosial media gue itu gitu. Jadi gue pengen nanti in the future ada orang-orang yang mau ke Australia atau ke negara kuliah ke negara lain, terlepas itu dia mau stay permanen atau mau kembali ke Indonesia dan berkarir di Indonesia, it's up to them. Tapi yang penting gue pengen orang-orang itu kalau minimal mau berkarir di luar negeri itu ya sekolah dulu gitu. Karena banyak orang Indonesia kayak maunya ke luar negeri jadi TKI doang, kayak kerja kasar doang gitu. Nah, gue mau ngubah mindset orang Indonesia itu yang kalau ke luar negeri sekolah dulu baru kerja secara profesional gitu. Jangan kayak cuman kerja di airport jadi housekeeping gitu doang. Itu nggak apa-apa kalau misalnya part time doang. Tapi kalau sampai until the rest of their life gitu kayak ya kurang lah gitu. Harusnya bisa improve lagi gitu kan. Kenapa sih lu pilih Australia? Tadinya sih gue mau Kanada, cuma Kanada gue di reject listanya. karena gue salah submit dokumen sih waktu ke Kanada itu, kayak ada banyak dokumen yang miss dan gue apply sendiri harusnya lewat lawyer, tapi gue malah apply dan biometrics sendiri dan gue masih megang student visa di Malaysia, jadi kayak reject lah otomatis. Kenapa gitu? Gue nggak pernah naruh Australia tuh in the first place, kayak tiba-tiba aja nih ya waktu gue pulang ke Indo itu gue kebetulan ketemu agency gitu, orang dari agency gitu yang nawarin ke gue gitu, dan gue emang sempat liburan ke Bali gitu. Ketemu orang-orang Aussie dan kayaknya nice people gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk ke Australia, walaupun kayak Australia ini nggak ada salju, kayaknya deket banget dari Indo kayaknya, padahal jauh. Gila. Gak taunya jauh gitu kan, kayak kalau di map kan deket ya, cuman kayak gitu. Iya gitu. Kenapa nggak mau di kuliah di Indonesia, Bim? Gue dari awal sebenarnya pengen keluar karena pengen broaden my horizon gitu lah. Karena kalau lo cuma di situ-situ aja kan ya lo belajar culture-nya di situ-situ aja kan. Jadi gue pengen belajar culture dari negara-negara luar, terutama yang memiliki paham yang beda gitu. Ya jadi gue ke Australia, ke negara-negara Western ya terutama. Dan gue memutuskan Australia kan contoh bangsa Western juga kan. Kita pakai bahasa Inggris dan kebanyakan white juga. Ya biar cari pengalaman lebih banyak lagi sih. Kayak quote si Imam Syafi'i kan katanya, orang berilmu dan beradab tidak hanya tinggal di kampung halaman aja. Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang gitu. Ya biar mindsetnya terbuka gitu. Orang-orang bilang kayak nggak guna ilmunya karena nggak dipakai di bangsa sendiri. Kalau lu mikirnya open minded, lu bakalan berpikir gini, ilmu itu bakalan kepake bukan cuma satu bangsa, satu golongan lo aja, tapi buat seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar lo gitu. Kan kita hidup di dunia ini juga ya semua manusia equal gitu. Yang penting lu berbuat baik aja sama semua orang gitu, nggak korupsi, nggak ngambil hak orang lain, dan tidak bermuka dua gitu. Di sosial media bagus tapi di belakang korupsi ya kak gitu. Bim, kalau lu pulang nyalek, Bim, mau nggak? Gak mau, gue gak mau berpolitik di Indo. Berpolitik di sini mungkin ya. Jadi gubernur Lampung. Kotor, sumpah udah kotor, gue gak bisa. Gue udah jelasin berapa kali sih dok, zaman gue tuh gak bisa dok. Gue gak tahu nanti in the next couple of years, setelah gue mampus ya, setelah gue dipendem di tanah, mungkin ada generasi-generasi yang udah mulai terbuka, jujur, dan lebih belak-belakan gitu mungkin. Cuman gue melihatnya untuk di zaman gue ini, gue memikirkan kepentingan dan kebahagiaan gue dan keluarga gue gitu. Jadi gue be realistis aja gitu sekarang ini. Udah tahu, udah jelas-jelas bobrok. Masa ya mungkin bakalan bagus in the future. Jadi gue ya udahlah gitu. Yang penting gue bisa bantu ekonomi keluarga gue aja minimal, nggak usah repot-repot ngomongin bangsa, agama, negara. Kayak udah terlalu banyak lah dok, di situ udah terakar-akar gitu, udah dari dinasti keluarga. Gue yang satu doang sendiri mau bergelut sama puluhan orang yang udah mengakar di situ, susah lah. Ya yang ada gue malah terjerumus ngikut mereka, itu yang nggak gue mau gitu. Pasti terjerumus, kebanyakan terjerumus kan pasti. Iya. Kalau gue memutuskan untuk udahlah bantu aja keluarga gue, walaupun cuma kecil impactnya, tapi ya mudah-mudahan ada orang-orang yang, makanya gue nge-sosmed biar orang-orang tuh banyak yang termotivasi dan
ngikutin jalan gue juga gitu, biar bisa ngebantu dari sini kan nge-push juga gitu kan. Iya, iya, iya. Ya. Oke, Bim, thank you, Bim, sehat selalu, Bim. Gua Oke. mungkin gue closing kayak gini ya. Gue ngeliat lo tuh energik banget. Sorry ya, gue sedikit kasih masukan juga ya, karena kan gue lebih tua dari lo ya. Gue 37 tahun ini, gue 38, Bim. Jadi gue lebih senior juga dari lo kan. Tapi gue juga seorang dokter, banyak bisa lihat psikologis orang juga ya. Gue lihat lu tuh luar biasa banget, berani, tapi secara ya bagaimanapun juga kan secara umur kan lu juga masih terus cari pengalaman ya, bukan gue bilang masih kecil, enggak, lu masih terus cari pengalaman dan kita nggak tahu future bagaimana, bisa jadi lu berubah pikiran, bisa jadi lu akan pulang ke Indonesia, bisa jadi lu akan berbakti, siapa tahu kan lu kesabet setan apa gitu kan di Australia. Jadi lu juga jangan lo matiin lah kayak gitu punya, bisa jadi mungkin lah lu berpolitik sedikit kek, jadi lo kalau pulang nggak dibully orang anjing. Berpolitik gue di sini. Di sini gue. Terus lu kalau bully orang, bukan bully lah ya, kalau kasar sih jangan apa, tapi lihat-lihat orangnya juga lu Ya kan semua manusia sama dok kedudukannya. Iya, ampun bos. Saya lah. Sih? Pokoknya lo kuliah yang rajin, yang pinter, kapan kita ketemuan lah pokoknya ya. Boleh. Di sini ya, mau di Melbourne. Nggak mau di Indonesia nggak mau. Ya, lo ke sini. Lo ke Melbourne atau nggak di Sydney. Baru gue datang. Takut dijemput atau takut ditembak lo? Enggak sih, lebih takut terjerumus ya. Oh. Ya wis Bim, sehat-sehat ya Bim ya. Yaudah. Thank you Bim. Bye, makasih ya udah ngundang gue. Jangan lupa subscribe. Ini buat apa? YouTube? Iya YouTube. YouTube lah sudah banyak. Channel gue @albigmax. Gue nggak mau tahu. Lu nggak kangen tempe? Iya, di sini banyak tempe. Orang Indo yang punya perusahaannya. Oh banyak ya? Ada. Ya wes. Di sini makan Asia banyak dok. Gue nggak. Iya kan ke Indonesia cuma kangen makannya doang kan. Di sini mah banyak makanan Indo. Orang Indo di sini banyak sekali. Oke, ya wes. See you Bim. Bye. See you, bye. Makasih ya. Bye semuanya, lovely.